Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan kepadamu Tuhan. Sungguh ajaib pelayanan dan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Tidak dapat kami ukur dengan nilai apapun, hanya dengan ucapan syukur kami datang menyembah Engkau. Saatnya kami bersaat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi dan berkati kami. Semoga damai sejahtera sorga boleh menjadi bagian kami melalui firman-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 4 September 2024 yang berjudul Kesusahan Besar. Saudaraku, bila mana kita baca di dalam Markus 13 ayat 19, demikian bunyinya, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, merujuk kepada apakah ayat ini? Markus 13 ayat 14 mengenai pembinasa keji ini adalah titik tumpu di sekitar mana pasal ini berporos. Boleh kita lihat di pelajaran kemarin, di pelajaran hari Selasa. Markus 13 ayat 19 juga menandai sebuah titik transisi. Ini merujuk kepada kesusahan besar yang tidak ada bandingannya sejak penciptaan dunia. Ini menandakan sebuah penganiayaan yang lebih besar atau jauh lebih luas daripada yang terjadi pada kehancuran Yerusalem. Markus 13 ayat 19 juga beralih ke bentuk masa depan, menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang jauh dari zaman Yesus. Sama seperti Markus 13 ayat 14 yang menggemakan nubuatan Daniel 9. Di sini dalam Markus 13 ayat 19 sampai 23 terjadi penganiayaan besar yang digambarkan juga menggemakan nubuatan Daniel 7 dan Daniel 8, di mana kuasa tanduk kecil menganiaya umat Allah untuk satu masa dan dua masa dan setengah masa. Daniel 7 ayat 25. Periode nubuatan 1260 hari ini sama dengan 1260 tahun literal. Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6. Waktu ini membentang dari tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 Masehi. Pada tahun 1798 Masehi, Napoleon mengutus jenderalnya untuk menawan Paus. Selama jangka waktu 1260 tahun ini, kekuatan tanduk kecil menganiaya dan membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan gerejanya. Bacalah Markus 13 ayat 20 sampai 23. Dikatakan seperti ini ayat yang ke-20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Pengharapan apakah yang Allah tawarkan kepada umatnya selama masa penganiayaan, dan peringatan apakah yang Dia berikan kepada mereka ketika masa penganiayaan itu berakhir? Markus 13 ayat 20 berbicara tentang pemendekan waktu penganiayaan demi umat Allah. Secara historis,
api penganiayaan memang berkurang. Setelah bangkitnya reformasi Protestan, sehingga memperpendek masa kesusahan, ketika kekuatan tanduk kecil melemah, semakin banyak orang yang bergabung dalam reformasi. Namun, kekuatan tanduk kecil itu akan kembali berkuasa, seperti yang ditunjukkan dalam nubuatan Wahyu ke-13. Dalam Markus 13 ayat 21-23, Yesus mengamarkan adanya ancaman lain, yaitu nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu yang akan bangkit sebelum Dia datang kembali. Yesus mengamarkan para pengikutnya untuk mewaspadai mereka. Pada saat Yesus mengamarkan tentang Kristus-Kristus palsu, pergerakannya baru saja mulai. Namun, Dia mampu membuat sebuah prediksi yang menakjubkan. Dan ternyata jadi kenyataan. Bahkan saat ini orang-orang mengaku sebagai Yesus. Bagaimanakah prediksi ini seharusnya meningkatkan kepercayaan kita pada firman Allah? Saudaraku, demikianlah firman Tuhan, renungan sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami tahu Tuhan ini berjalan begitu baik oleh karena kasih-Mu, oleh karena rencana-rencana-Mu. Itulah sebabnya Tuhan pada malam hari ini saat kami merenungkan firman-Mu, kami rindu Tuhan berikan kami kekuatan, kerohanian, supaya kami ya Bapa, benar-benar hidup di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, jagai kami sepanjang malam hari ini, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Mengampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.